Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan ya Mbak, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusane sampean ya Mbak. Apapun itu urusane sampean, semoga semuanya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Nah, menemani waktu sore, kalau di Indo ini hari hujan deras sampai rumahku banjir ke Mbak neng arep omah. Nah, aku bakal nemeni sampean dengan suatu cerita dari salah satu PMI Hongkong atau TKW Hongkong. Di usia senja dia masih bekerja di negara Hongkong. Ada permasalahan apa, ada kasus apa sehingga ini menarik untuk kita bahas. Nanti silakan disimak sampai habis video nih. Nah, sebelum kita membahas kasus baik, kali ini kita membahas tentang berita lokal. Jadi aku membaca di sebuah berita lokal iki semalam jam 11 tanggal 10 November 2024 di dermaga TST iki lagi rame Mbak, karena di situ ada orang yang mau bundir. Dan ternyata setelah diinterogasi oleh polisi, ternyata laki-laki tersebut adalah laki-laki yang berasal dari Indonesia kan kawan. Nah, dia kui sengaja melakukan bundir atau Mas Eki melakukan bundir karena dia sedang mengalami emosi, patah semangat. Karena patah semangat dan emosi, akhirnya dia melakukan bundir kan kawan. Tetapi karena dia iki takut mati, setelah dia menjeburkan diri ke dermaga TST, di situ kan dalam banget ya. Setelah dia menjeburkan, dia kemudian naik kembali kan kawan. Jadi dia naik sendiri, tapi kemudian dibantu oleh orang-orang lokal yang jam 11 malam itu masih di situ kan kawan. Jadi dibantu naik kembali ke atas. Mas Ekwi pengen bundir nih tapi takut mati, akhirnya dia mentah sendiri. Setelah itu warga lokal itu telepon pihak dari ambulan, dan kemudian pihak ambulan kuwi datang. Mas kuwi lecet-lecet di bagian tangan dan kaki ketika dia mencoba bundir tadi kan kawan, dan kemudian mentas kuwi wajah Mas iki video Mas. Jadi semoga dengan adanya kasus seperti ini buat perhatian, jangan pernah melakukan bundir di negara orang. Apapun masalah sampean, kuwi pasti ada bahan penyelesaian atau pasti ada penyelesaian nih. Karena dengan adanya masalah sampean pasti lebih dewasa lagi ke depan nih. Jadi usahakan jangan lari dari masalah. Siapapun sampean, jenis kelamin sampean, usahakan untuk tetap menjalani masalah itu dengan lapang dada, karena sampai dibeli pikiran untuk menyelesaikan, menuntaskan masalah. Jangan lari dari masalah, itu pesan saya. Oke, kita bakal membahas kasus yang kedua. Jadi cerita nih, ada seorang TKW Hongkong, usianya iki 63 sampai 65 tahun. Artinya sudah nenek-nenek ya. Dan si nenek iki saat ini posisinya masih bekerja di tempat majikan, dan di tempat majikan yang terakhir kerjanya sampai 30 tahun kan kawan. Yang belakang itu macet, yang belakang motornya macet kan kawan. Jadi nenek iki kerja di majikan yang terakhir selama 30 tahun kan kawan. Dan apa sih permasalahannya? Oke, dia kan udah tua nih. Sebenarnya dia iki pengen makan kawan, tetapi dia ngeliat nih, sadar diri kalau saat ini uang dia yang ia kumpulkan itu sudah habis kan kawan. Bahkan rumah dia ini baru dijual kan kawan, karena anak dia yang ia hidupi sejak kecil sampai dewasa, bahkan baru menikah langsung minta rumah baru, mobil baru, kemudian pernikahan, biaya semuanya ditanggung oleh maknya. Jadi si nenek kuwi habis-habisan uang dia untuk keperluan anak laki-laki satu-satunya kan kawan.
Jadi ketika dia tuh ngerasa nggak punya duit, ngerasa badannya udah capek, dia tuh pengen pulang ke tanah air, pengen kumpul sama anak-anaknya, pengen kumpul nanti sama calon cucunya. Tetapi anak dia yang laki-laki yang ia hidupin, anak laki-laki yang semua kebutuhan ditanggung oleh ibunya, oleh si nenek ini, memutuskan hubungan kan kawan. Jadi anak laki-lakinya iki tidak bisa ditelepon, di SMS juga tidak bisa, di WhatsApp juga tidak bisa. Jadi akses informasi semua itu diblokir kan kawan. Nah iki yang menyedihkan dan iki banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Mungkin banyak sekali di sekeliling sampean dalam usia 55 tahun ke atas, bahkan 60 tahun ke atas, beliau-beliau ini belum memiliki apapun, bahkan rumah itu masih numpang ke anaknya dia. Bahkan dia kilo beli sawah itu juga dijual kan kawan, untuk keperluan anak laki-lakinya. Mungkin di antara kawan, di sekeliling kawan ada yang bernasib sama, itu pasti ada. Dalam usia senja mereka masih berjuang mati-matian untuk anak-anaknya. Bahkan ada yang sampai menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya sampai S1, S2. Tapi setelah lulus mereka kuwi nggak kerja nikah, malah kerja buat istrinya dan anaknya. Mereka lupa kalau memiliki ibu yang masih bekerja di luar negeri, butuh istirahat, butuh cepet pulang. Ada kakak seperti ini, ada, dan kuwi banyak. Jadi untuk saat ini mbak-mbak sing ibaratnya udah lama bekerja di negara Hong Kong, sampean secinta apapun sama suami, secinta apapun sampean sama anak, jangan lupakan untuk mencintai sampean sendiri. Sampean harus nabung buat sampean bekal di hari tua. Kalau sewaktu-waktu anak yang sampean kirimin duit tadi tanpa kasih sayang, tanpa perhatian sampean di dekat mereka, ketika mereka berubah sewaktu-waktu sikapnya, sampean ada tabungan mbak. Jadi kalau sampean sakit, sampean ada tabungan buat ke dokter. Kalau sampean udah terlalu capek untuk bekerja di Hong Kong, sampean pulang nantinya juga nggak bisa kerja di Indonesia, sampean ada tabungan, sampean bisa membuka toko kecil-kecilan untuk menghidupi sampean sehari-hari. Jadi itu pentingnya mbak-mbak semuanya kui untuk nabung. Jadi itu kenapa lek sampean nonton video iki, setiap kali nonton channel iki, pokoknya aku selalu menyarankan ayo nabung bu, ayo nabung mbak, ayo nabung dek. Tabungan buat sampean pribadi atas nama sampean sendiri, nggak usah diberitahu oleh orang lain, nggak usah sampean memberitahu siapapun itu. Berapapun uang sampean di bank sampean, kuwi rahasia sampean, nggak perlu sampean kasih tahu. Intinya buat jaga-jaga sampean sendiri kuwi lho. Ojo sampai menyesal. Ojo sampai nanti udah kejadian seperti ibu-ibu ini usianya 65, harusnya istirahat, tapi dia tetap berjuang karena apa? Nggak punya uang, uangnya habis untuk anaknya tercinta. Tetapi anaknya tercinta kui kurang ajar. Iki maling kundang versi modern seperti ini. Hayo, masih kalian iki malas nabung atau saat iki sampean pengen nabung? Mulai dari sekarang, nggak ada kata terlambat ketika sampean masih bekerja di negara Hong Kong. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.